الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala berkata Ka'ab ibnu Malik. Ya. Fa'anzala maka menurunkan Allah Ta'ala laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah. Laqad taba, sungguh telah menerima taubat Allah 'alan nabi, atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin, menerima taubat orang-orang muhajirin, wal ansari, dan sahabat-sahabat ansar, alladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi, fi sa'atil usrah, di hari yang berat, hatta balagha, sampai ayat innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah kepada mereka maha penyayang, maha pengasih. Wa ala salasati, dan bagi 3 orang, alladzina khulifu, yang mereka ini telah ditinggalkan. Nanti artinya khulifu itu apa akan diartikan sendiri oleh Ka'ab. Hatta idza dhaqat, sehingga menjadi sempit alaihim, atas mereka, al-ardu, bumi, bima rahubat, dengan lapangnya bumi yang lapang terasa menjadi sempit. Hatta balagha, sehingga sampai ayat ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, takwalah kepada Allah kalian semua, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Qala, berkata Ka'ab bin Ka'ab, wallahi, demi Allah, ma an'ama, tidak memberi nikmat Allah alayya, atas diriku, daripada satu nikmat qattu, sama sekali, ba'da idh hadani Allah, setelah memberi hidayah aku Allah lil Islam, untuk Islam, a'zama, yang lil Islam, kepada Islam, a'zama, yang lebih besar, fi nafsi, pada diriku, min sidqi Rasulullah, melebihi bisanya aku berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya orang itu bisa amal baik, itu adalah nikmat yang terbesar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat itu jangan dipikirkan hanya sekedar apa itu duit aja. Kalau duit nikmat, bisa ngaji enggak, seksa itu. Ngaji itu bukan seksa, itu nikmat. Bisa duduk wiridan, nikmat. Bisa berkata selalu jujur, nikmat. Maka Ka'ab bin Malik ini mengatakan bahwa tidak ada nikmat setelah Islam yang diberikan Allah kepada diriku melebihi, yaitu nikmat jujur ini. Aku dapat berkata jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang lain pada waktu itu sampai sumpah buat alasan biar diterima oleh Rasul. Tapi mereka itu malah dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla akuna kadzabtuhu, aku tidak berkata bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlika, maka aku jadi hancur, kama halaka, seperti hancur alladzina kadzabu, orang-orang telah berkata bohong kepada Rasul setelah Rasulullah. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, qala, bersabda, berfirman, lilladzina kadzabu, kepada orang-orang yang berkata bohong, khina anzala, ketika Allah menurunkan wahyu, syarra ma qala, seburuk-buruk firman, li ahadin, kepada seseorang. Qala, maka berfirman Allah Ta'ala, saya khlifuna, mereka orang-orang munafikun itu akan bersumpah billahi, dengan Allah, lakum, kepada kalian semuanya, idzan qalabtum, bila mana kalian kembali ilaihim, kepada mereka, itu iridu, supaya kalian berpaling, anhum, dari mereka, enggak ngurus, supaya enggak diurus. Maka mereka bohong. Jadi orang itu pengen menghindar dari masalah, biasanya dengan bohong. Pengen menghindar dari masalah biar enggak dihukum, bohong.
ini nggak benar. Kenapa kamu nggak masuk? Saya masuk. Kenapa kamu hilang dari pondok? Saya ada. Yang nyari itu nggak tahu. Sumpah. Nah ini segitu. Ridho supaya kamu berpaling, maksudnya tidak diurus lagi. Berpaling anhum dari mereka. Faridu maka berpalinglah anhum dari mereka. Orang-orang innahum sunya mereka ridsun najis, kotoran, wa ma'wahum. Dan tempat bersayap mereka jahannam adalah jahannam. Jazaan sebagai balasan bima kanu yaksibun, dengan apa yang adanya mereka telah berbuat. Ya halifuna mereka bersumpah lakum kepada kalian. Litardau supaya kalian puas. Oh, wani sumpah sehingga puas. Oh, ternyata begitu. Anhum dari mereka. Tapi kalau ada orang yang sumpah berkata terima aja. Oh yes, semoga Allah ampuni. Jangan saja. Terima aja. Allah Maha tahu. Begitulah cara Nabi. Bukan oh ternyata kamu bohong. Enggak. Nabi tahu mereka pembohong. Makanya begitu datang Ka'ab bin Malik itu Nabi lah yang ini jujur ini. Yang ini jujur. Yang awal-awal sumpah Nabi wallahi macam-macam. Oh ya amin. Ya Allah didoakan satu persatu semua Nabi. Baru ketika Ka'ab bin Malik datang itu ada apa Ka'ab? Saya salah Nabi. Nah ini benar ini, yang ini benar ini. Ya halifuna mereka sumpah lakum kepada kalian ditardha supaya kalian ridha puas anhum dari mereka. Fa in tardha bila mereka ridha anhum dari mereka fa innallaha sungguhnya Allah la yarda tidak ridha 'anil qaumil fasikin kepada orang-orang fasik. Allah berkata Ka'ab bin Malik, kunna adanya kami khulifna telah ditinggal. Maksudnya ditinggal artinya khulifna. Alal ladina khulifu itu ditinggal. Itu yang dimaksud itu adalah ditinggal tidak diputus-putus masalahnya. Diampuni juga belum. Ya pokoknya ditinggal, dibiarkan, dikasih tempo, masih dibiarkan begitu saja tidak diajak bicara. Itu maksudnya khulifu. Kunna adanya kami khulifna, kami telah ditinggal ayuhas salasa. Aku mengkhususkan untuk orang tiga ini yaitu diriku dan dua orang temanku. An amri ulaikal ladzina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari urusannya orang-orang yang qabila yang telah menerima minhum dari mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang ini ditinggal tidak dimaafkan oleh Rasul. Tiga orang yang jujur ini ditinggal, maksudnya ditinggal itu adalah ditinggal belum dimaafkan oleh Rasul. Kalau yang lain-lain yang munafikun itu ya enggak apa-apa. Yang tiga ini oh enggak ini tinggal ini. Tunggu dulu keputusan Allah yang ini. Ini masalah khulifu. Khina khalafu ketika mereka sama bersumpah lagu kepada Rasul. Fabaya'ahum maka membiat mereka, maka Rasul membiat mereka untuk tidak mengulang lagi, membiat mereka untuk tapi ya tetap aja namanya tukang bohong. Walaupun sudah dibiat, ya tetap saja bohong. Wastaghfara lahum, dan Rasul telah memintakan ampun untuk mereka. Wa arja'a, dan memberi tempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona utusan kami tidak segera diputusi. Alta qada, sehingga memutus Allah Ta'ala fi dalam urusan kami bidzalika dengan itu, yaitu kejadian. Sebentar nanti ya, akhirnya dibuat kejadian itu, yaitu tidak boleh diajak bicara selama 50 hari, dan hari ke-50 malam, 50 malam, hari ke-50 baru diterima taubatnya. Qala berfirman Allah Ta'ala wa ala salasatil ladzina khulifu. Wa ala salasati, dan kepada tiga orang alladzina khulifu yang mereka ini dikasih tempo belum diputusi. Walaysa, dan tidaklah alladzi dzakara yang disebutkan oleh Allah mimma dari perkara khulifna yang kami dikasih tempo, yang kita ditinggal.
Takhallufuna adalah tertinggal kami anil ghazwi dari perang. Bukan, khulifu itu maksudnya bukan tertinggal dari perang. Bukan. Tapi yang dimaksud khulifu dalam ayat itu adalah ditinggal atau tertinggal, tidak diputusi, belum diampuni oleh Allah. Kalau orang-orang munafikun diampuni semuanya secara zahir. Tapi kami yang bertiga ini belum diampuni sehingga diputusi dengan cara seperti itu. 50 hari baru diampuni. Wa inama huwa, maka yang dimaksud khulifu, takhallufuhu adalah tertinggalnya atau lambatnya, bisa kata-kata lambat lebih mudah. Takhallufuhu, lambatnya Rasul atau Allah iyana kepada kami, wa irja'uhu, dan memberi temponya Allah amrona, urusan kami, Allah atau Rasul ya. Aman, meninggalkan orang khalafa yang berani bersumpah lalu kepada Rasul, wa atadara, dan membuat alasan bohong, maksudnya ilahi kepada Rasul, wa qabila, maka Nabi menerima minhu dari mereka, muttafaqun alaih. Fi riwayatan, dalam satu riwayat, anan Nabi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk, di dalam perang Tabuk, yaumal khamis, pada hari Kamis. Ini kesukaannya baginda Nabi itu adalah kalau pergi-pergi itu adalah hari Kamis. Wa kana, dan adalah yuhibbu, baginda Nabi, wa kana, dan adalah baginda Nabi yuhibbu, mencintai yakhruja, untuk keluar khurud fi sabilillah yaumal khamis, pada hari Kamis. Alhamdulillah, dimudahkan kita ini jadi cocok dengan kesukaan Nabi. Setiap hari Kamis keluar. Kemarin juga jamaah keluar dari sini hari Kamis, ya kan? Kayak Hidayah hari Jumat. Hari Kamis sudah ke sana ya. Nah, ada Kamis sore itu sudah ke sana. Setiap satu Jumat sekali kita keluar juga hari Kamis. Masya Allah. Begitulah cara Nabi dulu. Wafiratan, dari satu riwayat, wakana, dan adalah layak damu, Nabi tidak datang min safarin, dari safar, illa naharan, kecuali pada waktu siang, fid duha, di hari duha. Jadi kalau kamu itu keluar hari Kamis itu, nanti ketika duha hari Jumat itu baru datang. Malam Jumat belum datang, jangan pulang duluan namanya itu. Nah, nanti ketika duha hari Jumat itu baru datang. Oh begitu ya? Pulangnya kapan? Kalau sudah sehari itu. Duha Jumat kan. Nah, duha hari Jumat itu kalau Nabi itu suka datangnya pada duha. Ila naharan, kecuali di waktu siang, fil duha, di dalam waktu duha. Maka ketika datang baginda Nabi, pada maka Nabi memulai bil masjid, dengan masjid. Jamaah itu kalau datang jangan langsung ke kamar. Jangan langsung ke kamar. Ke masjid dulu, Kargozari, tunggu sampai di Kargozari terus pulang. Nabi juga seperti itu. Maka apa yang kita buat ini, yang kalau tertib, maka sebetulnya seperti itulah dulu baginda Nabi di dalam mengirim jamaah. Bahkan beliau sendiri, beliau mengajar seperti itu. Berangkat dari Kamis, datang itu ketika duha, nggak ngerti kalau waktunya panjang-panjang. Kemudian datangnya ke masjid, sholat duha, terus ngobrol itu sama sahabat-sahabatnya di situ. Bagaimana gini, tanya sana, tanya sini. Kargozari yang ada di Madinah juga selama tak tinggal, bagaimana keadaan Madinah, apa aman semuanya. Ada Kargozari, ditanya satu persatu orang-orang. Nah, Nabi itu amirnya, maka beliau yang bertanya, walaupun beliau yang khurut, maka beliau malah bertanya kondisi makomi yang ada di Madinah. Kalau yang khurut itu sahabat-sahabatnya, maka datang juga ke masjid, bertemu dengan Nabi di masjid, kemudian Kargozari kepada baginda Nabi. Seperti itu caranya. Laporan, Kargozari itu laporan.
Qasalla maka beliau salat fihi di masjid rakaataini 2 rakaat summa jalasa fihi kemudian beliau duduk di masjid. Enggak segera pulang, duduk dulu di masjid. Masya Allah. Semoga Allah selalu tepatkan amalan-amalan kita dengan amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad barak ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma nasr ummati Sayyidina Muhammad, اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.